Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Petra Tanael dengan NIM 182170111. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pandemi yang sedang kita alami saat ini, yaitu COVID-19. Saya akan membahas mengenai dinamika dan penanggulangannya. Nah, materi ini akan saya sajikan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah overview singkat tentang COVID, kemudian saya akan memaparkan dinamika penyebaran virus, dan yang terakhir saya akan memberikan pandangan saya mengenai cara menyesuaikan dan keluar dari pandemi COVID ini. Langsung aja kita masuk ke bagian 1, yaitu overview tentang COVID-19. Jadi, COVID-19 ini atau coronavirus disease adalah penyakit menular baru yang disebabkan oleh tipe virus corona dan menyerang pernapasan manusia. Virus ini diduga berasal dari Wuhan, Cina, dan terus menyebar ke penjuru dunia. Penyebarannya sangat cepat karena terjadi lewat transmisi droplets. Nah, selanjutnya adalah tentang dinamika COVID-19. Penyakit ini awalnya diduga mirip pneumonia dan sudah diidentifikasi mulai Desember akhir oleh seorang dokter, namun belum banyak yang percaya. Hingga pada awal Januari, COVID mulai diidentifikasi, dan bahkan Cina langsung melakukan lockdown pada kota-kotanya. Kemudian, WHO pun mulai menyatakan COVID sebagai pandemi dunia pada akhir Januari. Nah, berikut adalah grafik tentang gambaran timeline penyebaran dari Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Selanjutnya, ternyata lebih tidak diduga. Kasus COVID di luar Cina semakin melonjak karena banyak negara yang meremehkan. Di sisi lain, Cina mulai dapat mengendalikan penyebaran. Maka dari itu, perlu strategi khusus untuk mengendalikan penyebaran. Setiap negara pun mulai memilih strateginya, dan dari setiap strategi tersebut, muncul dinamika dan pandangannya masing-masing. Nah, ini adalah grafik kelanjutan penyebaran per tanggal 19 April. Dapat dilihat bahwa terjadi lonjakan yang sangat besar di negara-negara lain. Kemudian ini adalah update penyebaran hingga 12 Mei. Terlihat bahwa semakin tingginya kurva penyebaran COVID-19 ini. Dan saat ini yang paling banyak adalah wilayah Amerika Serikat. Dari kedua grafik perkembangan tersebut, apa yang dapat kita lakukan? Sebenarnya terdapat 3 skenario opsi yang bisa dipilih oleh tiap negara dalam mengendalikan penyebaran virus. Pertama adalah do nothing, artinya negara tidak melakukan tindakan apapun, atau negara melonggarkan kebijakannya dan mulai menerapkan aktivitas sehari-hari. Ini berbahaya, karena semua orang nantinya dapat terinfeksi juga, bahkan sistem kesehatan perlahan-lahan akan runtuh dan menimbulkan kerusakan jangka panjang. Nah, skenario kedua adalah melakukan mitigasi, yaitu dengan mencoba flattening the curve, atau melandaikan kurva penyebaran dengan tetap mempertahankan sedikit kegiatan physical distancing dan berharap pada herd immunity. Terakhir adalah strategi suppression. Artinya, negara tegas menerapkan physical distancing besar-besaran. Barulah nanti dikurangi sedikit demi sedikit kebijakannya, sehingga masyarakat tetap dapat beraktivitas. Nah, strategi ini sangat bergantung pada waktu, karena makin cepat tindakannya, maka makin baik hasil ke belakangnya. Nah, ini adalah gambaran strategi do nothing. Dapat dilihat bahwa skenario ini sangat buruk, karena jumlah terinfeksi bahkan yang meninggal bisa mencapai jutaan orang. Skenario ini juga tidak relevan untuk dipilih saat ini. Selanjutnya adalah dinamika mitigasi. Dengan penerapan physical distancing yang sedikit. Kurva ini tuh tetap mirip dengan grafik sebelumnya, terutama di bagian total infeksi yang tetap besar jumlahnya. Skenario ini juga sebaiknya dihindari. Sementara ini adalah skenario suppression, di mana dilakukannya physical distancing besar-besaran. Nah, ini dilakukan untuk upaya menekan penyebaran sehingga kurvanya cepat turun, dan jumlah yang meninggal pun bisa diredam. Nah, dari ketiga strategi di atas, tentu yang paling baik saat ini adalah metode suppression, dan saya setuju bahwa metode ini adalah metode yang lebih efektif serta paling baik untuk diterapkan pada setiap negara-negara yang menghadapi COVID-19. Nah, lebih lanjut pada suppression strategi, saya menemukan sebuah konsep menarik yang dikemukakan oleh Thomas Pueyo. Konsep ini mengacu pada strategi suppression yang dinamakan The Hammer and the Dance. Konsep apa ini? Kita lihat gambar grafik berikut. Ini adalah gambar kasar mengenai konsep The Hammer and the Dance. Nah, ketika sebuah negara memilih strategi penekanan besar-besaran, maka sebenarnya yang sedang dilakukan adalah fase The Hammer. Analoginya adalah pemerintah sedang menekan penyebaran secara besar-besaran, layaknya sedang memalu kurva, sehingga menjadi landai. Berbagai upaya dilakukan supaya kurva segera turun, dan hal ini pun dapat direncanakan untuk dilakukan sekitar 3-7 minggu ke depan. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, ketika kurva penyebaran telah turun dan kita telah melewati fase puncak penyebaran, maka berita mengenai penyebaran setiap harinya pun akan semakin berkurang. Akan tetapi kita tidak boleh menganggap remeh ini dan menganggap bahwa semua akan kembali normal.
Perlu kita tegaskan bahwa semua hal ini tidak dapat kembali normal, karena pada akhirnya kita akan hidup berdampingan dengan virus tersebut. Kita akan terus melakukan aktivitas sembari menjaga diri dari virus ini, layaknya kita sedang melakukan dansa yang elegan. Mungkin di keseharian kita akan muncul kasus-kasus baru yang membuat kurva naik. Akan tetapi kasus tersebut dapat cepat ditanggapi karena kita telah belajar dari pengalaman. Nah, sehingga kita dapat menekan kurva penyebarannya. Hal ini akan terus-menerus dilakukan hingga suatu saat nanti semua benar-benar kembali normal. Maka dari itu kita perlu menyesuaikan diri. Nah, lalu apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi COVID ini maupun cara kita menyesuaikan diri? Kita perlu belajar berdansa atau learning how to dance. Nah, di sini kita dapat melihat keadaan berbagai negara yang masih baru menghadapi pandemi atau dia sudah ada di puncak pandemi, mulai dapat mengendalikan pandemi, hingga negara yang sudah belajar berdansa. Nah, jika ingin dikaitkan dengan Indonesia, menurut saya Indonesia saat ini mulai memasuki puncak penyebaran dan pemerintah harus mulai gencar memukul penyebaran dengan palu tersebut. Apa yang dapat dilakukan pemerintah? Di sini saya akan memaparkan gagasan saya. Pertama yang mereka dapat lakukan adalah belajar berdansa dengan mengulur waktu dan tetap melakukan berbagai upaya untuk flattening the curve. Maksud dari mengulur waktu adalah untuk mempersiapkan berbagai resource yang saat ini sudah semakin lelah, misalnya tenaga kesehatan. Nah, dengan mengulur waktu, kita dapat mendapatkan pemulihan kembali bagi seluruh tenaga kesehatan. Sementara cara yang dapat dilakukan untuk terus melandaikan kurva adalah mengetahui sumber masalah utama di Indonesia, yaitu mengenai kemampuan testing dan tracing suspek COVID. Pemerintah perlu memperbaiki pengumpulan, sinkronisasi, dan integrasi data antara pusat hingga ke tingkat RT RW untuk melakukan kontak tracing. Kemudian, pemerintah juga perlu memperbanyak fasilitas kesehatan dan alat kesehatan. Berikan waktu bagi mereka untuk pulih. Nah, selain itu pemerintah perlu memperbanyak alat pengetesan masif dan kemampuan melakukan tes. Pemerintah juga perlu untuk mengurangi penularan dengan memperbanyak edukasi kepada masyarakat dan menegaskan kebijakan. Selain itu, dapat dilakukan juga untuk memperbanyak riset dan untuk memahami virus tersebut serta pengobatannya. Dan yang terakhir adalah menjaga value R atau effective reproduce number di bawah 1. Value ini adalah nilai tingkat penyebaran. Semakin kecil maka semakin baik. Nah, selain pemerintah, kita juga perlu untuk berpartisipasi dalam menanggulangi COVID dan mempersiapkan diri untuk belajar berdansa. Secara sadar, kita perlu secara sadar untuk menuruti segala kebijakan pemerintah termasuk PSBB. Kita harus melakukan physical distancing dan jaga kebersihan diri setiap saat. Kita juga harus melakukan WFH jika memungkinkan. Kita harus selalu menggunakan masker dan sarung tangan. Kita harus melakukan cuci tangan setiap saat dan selalu menyediakan hand sanitizer. Dan juga kita perlu jujur dengan kesehatan sendiri. Jika mulai drop, kita harus segera memeriksakannya ke rumah sakit. Kita juga perlu secara sadar bersedia untuk dites atau dikarantina mandiri. Dan yang terakhir adalah tidak menyebabkan kegaduhan, serta jangan panik. Jadi berikut ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Dan kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah Indonesia sudah mulai masuk fase puncak penyebaran, dan tugas pemerintah adalah terus menekan angka penyebaran, layaknya mengetukkan palu pada kurva, sehingga menjadi lebih landai. Setelah landai, baik pemerintah maupun kita sebagai pribadi, perlu untuk belajar berdansa dan berdampingan dengan virus ini, dengan berbagai tindakan yang sesuai dengan protokolnya. Jadi sekian presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata atau pengucapan, demikian, dan terima kasih.